Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan ini kita ingin memetik 3 faidah penting, 3 pelajaran yang sangat agung dalam surat yang paling afdal dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung dalam Al-Quran dan satu-satunya surat yang Allah wajibkan untuk dibaca setiap hari dalam ibadah kita yang paling agung, yaitu ibadah solat. Bahkan Al-Fatihah adalah rukun solat yang paling wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la solata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah juga dinamakan Ummul Quran, induknya Al-Quran. Artinya, seluruh makna yang terdapat dalam Al-Quran, dalam seluruh surat, secara globalnya terkandung di dalam Al-Fatihah. Maka pasti dalam surat Al-Fatihah ada faidah-faidah terpenting dan pelajaran-pelajaran yang paling agung. Maka di kesempatan ini insyaallah kita ingin memetik 3 faidah atau pelajaran yang paling penting dalam surat Al-Fatihah. Secara garis besarnya 3 faidah yang akan kita petik adalah, yang pertama tentang 3 rukun ibadah. Yang kedua, tentang 3 pilar ibadah. Maksudnya 3 hal yang kita butuhkan untuk dapat merealisasikan ibadah. Dan yang ketiga, 3 jalan manusia. Jadi ini 3 dalam 3. Saya ulangi, 3 rukun ibadah, ini yang pertama. 3 pilar ibadah, ini yang kedua. 3 jalan manusia, ini yang ketiga. Kita masuk bagian yang pertama. 3 rukun ibadah yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Yang dimaksud dengan 3 rukun di sini adalah 3 rukun ibadah hati. Yang pertama, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang terkandung di dalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Karena alhamdulillah maknanya adalah wasful mahmudi bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim. Mensifatkan yang kita puji, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sifat kesempurnaan, disertai cinta dan pengagungan. Maka Allah dialah pemilik kesempurnaan yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Oleh karena itu Allah yang maha indah dan Allah yang maha baik. Kalau begitu, hanya Dia yang paling pantas kita cintai. Dan Allah Rabbil Alamin. Maka Allah yang menciptakan kita, yang terus-menerus memberikan rezeki kepada kita dan mencurahkan segala kenikmatan. Sebagaimana juga firman-Nya, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apapun nikmat yang ada padamu, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Makanya kita ucapkan alhamdulillah untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Maka jemaah sekalian, yang maha baik kepada kita, yang mencurahkan segala kenikmatan, yang terus-menerus memberikan rezeki, adalah yang paling layak untuk dicintai. Kalau saja kepada orang tua kita sangat kita cintai karena mereka sangat baik kepada kita, maka Allah lebih pantas untuk dicintai. Karena Dialah yang maha baik kepada kita. Ini kandungan alhamdulillahi rabbil alamin. Kewajiban mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sisi pendalilannya dua. Yang pertama, karena Allah yang maha indah, yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Yang kedua, karena Dia yang maha baik kepada kita, maka Dialah yang paling pantas kita cintai. Dan mencintai Allah adalah ibadah yang sangat agung. Dan harus menyertai semua ibadah kita. Dan wajib kita mencintai Allah melebihi cinta kita kepada siapapun atau apapun. Ini rukun ibadah hati yang pertama. Rukun ibadah hati yang kedua adalah mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang terkandung di dalam Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang maha penyayang lagi maha pengasih. Yang kasih sayangnya sangat luas. Dan Ar-Rahman, kata para ulama, maknanya adalah Dzurrahmatil Wasi'ah. Pemilik rahmat. Pemilik kasih sayang yang sangat luas. Sedangkan Ar-Rahim maknanya adalah Dzurrahmatil Wasilah. Pemilik rahmat yang senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Dan betapa banyaknya, betapa besarnya kasih sayang Allah yang dicurahkan kepada kita. Maka apabila kita telah mengenal Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim,
konsekuensinya adalah kita harus mengharap rahmat Allah. Dan ini juga termasuk ibadah hati. Ketika hati kita berharap rahmat Allah, maka hati kita sedang beribadah. Dan rahmat Allah di dunia terbagi menjadi dua. Rahmat yang umum dan rahmat yang khusus. Yang umum artinya Allah berikan kepada semua orang, baik orang beriman maupun kafir, manusia maupun jin maupun hewan, yaitu rahmat yang bersifat duniawi. Allah berikan makanan, kesehatan, dan berbagai macam nikmat duniawi lainnya, bukan hanya kepada orang beriman, tapi juga kepada orang kafir. Sedangkan rahmat yang khusus adalah khusus bagi orang yang beriman. Apa itu? Hidayah, nikmat ibadah. Ini Allah berikan khusus kepada orang-orang yang Allah cintai. Sedangkan di akhirat kelak, rahmat Allah adalah surga. Dan dijauhkan dari api neraka. Sebagaimana dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada surga, "Anti rahmati arhamu biki man asya min ibadi." Wahai surga, engkau adalah rahmatku, aku rahmati denganmu hamba-hambaku yang aku kehendaki. Berarti yang akan mendapatkan rahmat di akhirat kelak hanyalah orang-orang yang beriman. Jadi setiap amal ibadah kita harus menghadirkan harapan di hati kita terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya rahmat di akhirat, yaitu dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Rukun ibadah hati yang ketiga adalah takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang terkandung di dalam Maliki Yaumiddin. Allah adalah raja yang menguasai hari pembalasan. Maka Allah mengingatkan kita dalam ayat ini. Setiap amalan kita, Allah Maha mampu memberikan pembalasan terhadapnya. Kalau begitu jemaah sekalian, konsekuensinya apa? Wajib kita takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha mampu membalas semua perbuatan kita. Dan ini juga termasuk ibadah. Tatkala kita hadirkan dalam hati kita rasa takut kepada Allah, maka hati kita sedang ibadah. Maka jemaah sekalian, inilah 3 rukun ibadah hati. Kenapa disebut rukun? Karena dalam setiap amal ibadah harus kita hadirkan 3 ibadah hati ini. Tatkala kita sholat, harus disertai dengan cinta, harap, dan takut kepada Allah. Tatkala kita puasa, haji, berzakat, umroh, amar ma'ruf nahi mungkar, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga. Semua amal ibadah harus disertai dengan 3 rukun ibadah hati ini. Dan inilah jemaah sekalian, di antara sebab yang membedakan pahala kita. Meskipun kita melakukan ibadah yang sama, kita sama-sama duduk di majelis ilmu untuk khusyuk menyimak ayat-ayat Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi jemaah sekalian, pahala kita berbeda-beda. Pahala kita berbeda-beda. Meskipun ibadah kita sama, kita sedang duduk di majelis ilmu untuk menuntut ilmu.
namun pahala kita berbeda-beda. Ada banyak faktor yang membedakan pahala kita. Di antaranya faktor keseriusan. Orang yang semangat, serius, khusyuk dalam menuntut ilmu, beda dengan orang yang enggak serius. Beda dengan orang yang ngantuk-ngantuk, tidur. Namun faktor utama yang paling menentukan adalah kondisi hati, ibadah hati. Yaitu cinta kita kepada Allah, pengharapan terhadap rahmatnya, dan takut terhadap azabnya. Dan inilah di antara rahasianya, mengapa kita tidak bisa mengalahkan ibadahnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bahkan, kita mungkin mengalahkan para sahabat dari sisi kuantitas. Seperti kita punya uang banyak, mungkin kita bisa bersedekah lebih banyak dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi tetap kita tidak bisa mengalahkan ibadah mereka. Rasulullah SAW pernah bersabda, "La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, fa inna ahadakum law anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Jangan kalian mencaci sahabatku. Jangan kalian mencela sahabatku. Karena sesungguhnya seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud tidak akan menyamai satu mud emas yang diinfakkan sahabatku, tidak pula separuhnya. Satu mud itu adalah satu genggaman dua tangan. Separuhnya berarti satu tangan. Kenapa jemaah sekalian? Kita infakkan satu gunung emas tidak bisa mengalahkan satu mud infak emas para sahabat. Bahkan tidak pula separuhnya. Karena ketika kita bersedekah, amalan hati kita tidak sama dengan amalan hatinya para sahabat. Jadi ini sangat menentukan besar kecilnya pahala kita. Baik, ini faidah yang pertama. 3 rukun ibadah hati. Faidah yang kedua adalah 3 pilar ibadah. Maksudnya, 3 hal yang kita butuhkan untuk dapat merealisasikan ibadah. Yang pertama adalah kita murnikan ibadah itu hanya untuk Allah semata. Dan inilah yang disebut dengan tauhid. Yang terkandung di dalam iyyaka na'budu. Sebelum jamaah sekalian, kita lanjutkan 3 pilar ibadah, sedikit faidah yang tersisa. Setelah 3 ayat sebelumnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang di dalamnya terkandung cinta, Ar-Rahmanir Rahim, yang di dalamnya terkandung harap, Maliki Yaumiddin, yang di dalamnya terkandung rasa takut. Kemudian, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Artinya kami beribadah kepadamu dengan 3 amalan yang terkandung pada 3 ayat sebelumnya. Ini rahasia urutan ayat. Baik, kita kembali pada 3 pilar ibadah. Jadi, di dalam iyyaka na'budu terkandung pilar ibadah yang pertama. Kewajiban memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata. Disertai keyakinan hanya Allah yang berhak disembah, dan semua yang disembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Maka tidak sedikit pun ibadah kita dipersembahkan kepada selainnya. Inilah makna iyyaka na'budu.
hanya kepadamu kami beribadah. Makanya iyyaka na'budu salah kalau kita terjemahkan kami beribadah kepadamu. Sebab dalam bahasa Arab ungkapan na'buduka, kami beribadah kepadamu ya Allah, itu belum menafikan ibadah kepada selainnya. Tapi kalau kita katakan iyyaka na'budu, maka terjemahannya adalah hanya kepadamu kami beribadah. Sebab susunan iyyaka na'budu adalah susunan terbalik. Taqdimu mahakkuhu ta'khir. Biasa orang Arab berkata na'buduka atau na'budu iyyaka. Tapi dalam surat Al-Fatihah Allah balik. Iyyaka na'budu. Maka dalam bahasa Arab tufidu al-hasr, memberi makna pembatasan. Memberi makna pembatasan. Artinya ibadah itu hanya untuk Allah semata. Karena orang yang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, dia berbuat syirik. Begitu pula orang yang sekedar meyakini ada selain Allah yang berhak disembah, maka itu adalah keyakinan syirik. Maka dengan begitu ibadahnya tertolak. Dalam surat Al-An'am ayat 88, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Andai mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Jadi nggak ada gunanya kita beribadah kalau kita berbuat syirik. Berarti yang kita butuhkan dalam beribadah yang pertama adalah merealisasikan tauhid. Oleh karena itu sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fama'naha tauhid." Semua kata ibadah yang terdapat dalam Al-Qur'an maknanya adalah tauhid. Pilar ibadah yang kedua yang kita butuhkan untuk merealisasikan ibadah yang kedua adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terkandung di dalam wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jemaah sekalian, banyak orang tidak paham sebenarnya ayat ini bukan sekedar pernyataan, tapi juga maknanya permintaan. Sampai kata Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullahu ta'ala, ta'ammaltu anfa'ad du'a fa'idha huwa su'alullahi al-auna ala mardati. Aku meneliti, mengamati manakah doa yang paling bermanfaat, yang paling kita butuhkan. Maka aku dapati doa yang paling kita butuhkan adalah minta tolong kepada Allah untuk menggapai ridhonya. Dan aku dapati itu di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi, ini kalimat doa jemaah sekalian. Kita mohon kepada Allah pertolongannya untuk bisa beribadah kepadanya. Ini rahasia penyebutan wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan setelah iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Karena untuk bisa merealisasikan ibadah, hamba membutuhkan pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolongnya, dia tidak akan sanggup untuk
merealisasikan ibadah. Sehingga di surat An-Nur Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Kalau bukan karena rahmat Allah kepadamu, kalau bukan karena anugerah dan rahmat Allah kepadamu, tidak seorang pun darimu yang dapat mensucikan diri selama-lamanya. Mensucikan diri itu artinya beribadah kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laulallah mahtadaina wala sumna wala sallaina." Kalau bukan karena Allah, kita tidak mendapatkan hidayah, tidak pula bisa melakukan puasa, tidak pula bisa melakukan sholat. Dan jemaah sekalian, kalau kita menyadari hal ini, bahwa ibadah itu tidak mungkin terlaksana kecuali dengan pertolongan Allah, niscaya akan menghancurkan semua bentuk kesombongan dan ujub serta riya dari dalam diri kita, yang ada di dalam hati kita. Kenapa? Karena kita ibadah semata-mata karena Allah memberikan pertolongan kepada kita. Sehingga kalau kita sudah rajin ibadah, bukan karena kita yang hebat, melainkan Allah yang memberikan pertolongan kepada kita. Maka kalau begitu, yang pantas dipuji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang membuat kita merasa pantas untuk dipuji, untuk sombong, untuk meninggikan diri? Nggak ada. Kita bisa melakukan ibadah semata-mata pertolongan Allah Tabaraka wa ta'ala. Kemudian, pilar ibadah yang ketiga, yang kita butuhkan untuk dapat merealisasikan ibadah yang ketiga adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah yang terkandung di dalam doa yang sangat agung, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Jemaah sekalian, siapa orang yang Allah berikan nikmat atas mereka? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang mereka dalam surat An-Nisa ayat ke-69. Wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul, maka dia akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang selalu membenarkan para nabi, mengikuti jalan mereka dengan baik, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, yang mati dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam jihad yang syar'i, dan orang-orang soleh. Orang-orang yang melakukan amal soleh, yaitu amalan yang sesuai dengan petunjuk para nabi dan rasul. Dan mereka itulah sebaik-baiknya teman. Jadi, orang-orang yang Allah berikan nikmat itu adalah para nabi dan rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Oleh karena itu, para ulama juga menafsirkan yang dimaksud dengan jalan yang lurus adalah
mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Berarti ibadah yang kita lakukan harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan ini juga merupakan syarat yang Allah tetapkan agar ibadah kita diterima. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa mengada-ada, menambah-nambahkan di dalam agama kami ini, seperti menambahkan cara-cara ibadah yang tidak berasal darinya, yang tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, amalan tersebut tertolak. Dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Sehingga seseorang yang melakukan ibadah tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW tidak mungkin bisa merealisasikan ibadah. Karena ibadahnya tertolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun perasaannya mengatakan, kayaknya ini amalannya bagus loh. Meskipun pemikirannya berkata, ini amalan yang bagus, gak mungkin buruk. Meskipun mayoritas masyarakat mengatakan, ini amalan yang sangat bagus. Bahkan sudah diwariskan turun-temurun. Kalau faktanya tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka beliau bersabda amalan tersebut tertolak. Jangan sampai kita seperti orang yang tidak beriman, yang kemudian mengatakan, kita lihat saja nanti di hari kiamat, diterima atau ditolak. Subhanallah. Enggak boleh kita ragu sedikit pun terhadap ucapan Nabi Muhammad SAW. Yakin, amalan yang tidak sesuai petunjuk beliau pasti tertolak. Enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seakan-akan kita ragu dengan ucapan beliau. Dan ragu itu berarti tidak beriman. Karena orang beriman itu kan yakin, tanpa ada keraguan sedikit pun. Maka, agar kita bisa merealisasikan ibadah, kita harus mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Inilah jemaah sekalian, 3 pilar ibadah. Kita masuk faidah yang terakhir, yang bisa kita bahas di kesempatan ini. 3 jalan yang ditempuh oleh manusia. Yang pertama, jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Yaitu jalannya para nabi dan rasul dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jalan apa yang mereka tempuh jemaah sekalian? Kita akan pahami jalan apa yang mereka tempuh kalau kita mengetahui nikmat apa yang Allah berikan kepada mereka. Kan kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Pertanyaannya, nikmat apa yang Allah berikan untuk mereka? Jawabannya adalah nikmat ilmu dan amal. Sebagaimana Allah tegaskan juga dalam surat At-Taubah ayat ke-33. Juga terdapat dalam surat As-Saff. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun.
Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengutus Rasulnya dengan al-huda, petunjuk, dan dinil haq, agama yang lurus, untuk dia menangkan di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukai. Jemaah sekalian, di sini juga ada faedah penting. Ini adalah jalan kita meraih kemenangan. Yang hari ini jalan tersebut belum benar-benar kita tempuh. Sehingga sampai hari ini saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina dibakar hidup-hidup, dibom, dibantai oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tapi kita nggak sanggup menyelamatkan mereka. Kita hanya bisa koar-koar di medsos saja. Kita nggak sanggup menyelamatkan mereka. Karena kita lemah. Karena kita belum mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menjelaskan kepada kita dua hal yang Allah berikan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Kalau kita berpegang teguh dengannya, maka kita akan dimenangkan di atas seluruh agama. Meskipun orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu tidak suka. Apa dua hal itu? Yang pertama, al-huda, petunjuk. Maksudnya adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sesuai pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Yang kedua, dinil haq, agama yang lurus. Maknanya adalah al-amalu soleh. Amal soleh. Dan amal soleh itu adalah amalan yang dikerjakan dengan ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka inilah dua nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh para nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nikmat ilmu dan amal. Maka inilah jalan yang pertama. Jalannya orang-orang yang menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Jalan yang kedua adalah jalannya orang-orang yang Allah murkai. Sebagaimana dalam lanjutan ayat, ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, ya Allah. Sedangkan yang ketiga, jalannya orang-orang yang tersesat. Walad dolin. Bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Siapa mereka ini jemaah sekalian? Yang Allah murkai dan tersesat. Dan kenapa mereka dimurkai dan tersesat? Maka Rasulullah SAW telah menafsirkan sendiri. Beliau bersabda, al-maghdub alaihimul yahud wad-dolinan nasara. Orang-orang yang Allah murkai Yahudi dan orang-orang yang tersesat adalah Nasrani. Subhanallah, setiap kali kita sholat, setiap kali kita membaca surat Al-Fatihah, kita berdoa kepada Allah agar menjadi pengikut Rasulullah SAW dan para sahabat dan tidak menjadi pengikut Yahudi dan Nasrani. Para ulama ahli tafsir menjelaskan mengapa orang-orang Yahudi itu dimurkai. Karena mereka apabila memiliki ilmu tentang kebenaran, yang mereka lakukan adalah menentangnya, mendustakannya, mengingkarinya. Maka mereka tidak mengamalkan ilmu yang telah mereka ketahui. Sedangkan Nasrani itu tersesat karena mereka beramal tanpa ilmu.
Inilah jemaah sekalian, 3 jalan yang ditempuh oleh manusia. Jalannya orang-orang yang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ini yang pertama. Yang kedua, jalannya orang-orang yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya. Yang ketiga, jalannya orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Maka kita diperintahkan untuk mengikuti jalan yang lurus. Berarti kita diperintahkan menuntut ilmu agama dan berusaha mengamalkannya. Inilah jalannya Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Walhamdulillah, inilah faedah singkat 3 pelajaran penting yang bisa kita petik dari surat Al-Fatihah. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, saya persilahkan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi pertanyaannya tentang pengkhususan membaca surat Al-Fatihah sebelum berdoa atau setelah berdoa. Maka jemaah sekalian, ini tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Kita tidak pernah mendapati dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dan para sahabat apabila mau berdoa membaca surat Al-Fatihah dulu dan mengakhirinya dengan surat Al-Fatihah. Maka tidak boleh kita mengkhususkan suatu bacaan yang tidak dikhususkan oleh syariat. Dan ayat yang mengandung doa sangat banyak, bukan hanya surat Al-Fatihah. Maka silahkan kita baca doa dengan ayat-ayat tersebut, tidak masalah. Tapi mengkhususkan setiap kali berdoa, kita mulai dengan Al-Fatihah dulu, atau kita tutup dengan Al-Fatihah, itu membutuhkan dalil. Tidak ada dalil yang mengkhususkannya, maka sepatutnya kita hindari. Sehingga sebagian ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah telah menegaskan ini termasuk bid'ah, mengada-ada di dalam agama. Wallahu a'lam. Silakan. Dan yang kedua tadi menyambung masalah kalau sudah melakukan itu sebagai wasilah dan baik. Jadi
Di dalam sujud dianjurkan memperbanyak doa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Saat terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang bersujud. Maksudnya dalam solatnya. Maka perbanyaklah doa. Jadi pertanyaannya, kalau kita sholat tahajud misalkan, kita sudah banyak berdoa dalam sujud. Setelah sholat, apakah masih dianjurkan berdoa? Jawabannya masih. Karena berdoa lebih banyak, lebih bagus. Berdoa lebih banyak, lebih bagus. Karena Nabi SAW mengatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Apalagi kita masih di waktu sepertiga malam yang terakhir. Itu adalah waktu terbaik untuk berdoa. Yang salah adalah orang yang tidak memanfaatkan waktu yang paling mustajab untuk berdoa, yaitu dalam sujud, lalu dia hanya berdoa setelah sholat. Ini yang salah. Tapi kalau dia amalkan dua-duanya, tidak ada masalah. Dia perbanyak doa ketika sujud, begitu pula ketika tasyahud. Setelah membaca tasyahud, sebelum salam, ini juga termasuk tempat yang mustajab untuk memperbanyak doa. Karena Nabi SAW mengatakan, "Falyatakhayyar minad du'a ma sya'a." Setelah tasyahud, setelah salawat, sebelum salam, kata Nabi SAW, hendaklah seseorang memilih doa yang dia sukai. Jadi, ini dua tempat dianjurkan kita memperbanyak doa dalam sholat. Ketika sujud dan setelah tasyahud sebelum salam. Maka merugi kita kalau kita tidak memanfaatkannya. Nanti setelah sholat baru kita perbanyak doa. Tapi kalau kita manfaatkan semuanya, maka sangat bagus. Karena doa itu adalah ibadah. Semakin banyak kita berdoa, berarti semakin banyak juga ibadah kita. Jadi sebelum kita memikirkan pengabulan doa kita, maka hendaklah kita pahami. Kita berdoa itu sendiri sudah termasuk amal soleh. Kita berdoa itu sendiri sudah termasuk ibadah yang dengannya kita akan mendapatkan pahala. Iya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau maksud seseorang membaca Al-Fatihah ketika berdoa untuk bertawassul dengan surat Al-Fatihah? Jawabannya boleh, tapi itu pun nggak boleh dia khususkan Al-Fatihah saja. Karena seluruh ayat Al-Quran, seluruh surat Al-Quran yang kita baca, itu adalah amal soleh. Yang dengannya boleh kita gunakan untuk bertawassul. Kita sebut dalam doa kita. Dan itu pun nggak harus saat baru mau berdoa, baru kita baca Al-Fatihah. Bisa saja kita bertawassul dengan bacaan Al-Fatihah kita atau surat yang lain yang sudah kita baca di hari-hari sebelumnya. Seperti kisah 3 orang yang terkurung dalam gua. Kemudian masing-masing berdoa dengan cara bertawassul menyebut amal soleh mereka. Itu kan amal soleh yang mereka sudah lakukan dahulu, bukan baru saja dilakukan. Iya kan? Jadi, di bulan Ramadan kemarin misalkan, kita alhamdulillah mengkhatamkan Al-Quran. Boleh kita berdoa sekarang, meskipun ini sudah di bulan Muharram. Ya Allah, dengan bacaan Quranku di bulan Ramadan. Atau secara khusus kita mengatakan, ya Allah, dengan bacaanku terhadap surat Al-Fatihah di bulan Ramadan, kabulkanlah doaku. Maka boleh. Ini termasuk cara bertawassul. Tapi tetap kita nggak boleh mengkhususkan hanya surat Al-Fatihah saja,
Tapi semua surat boleh kita gunakan untuk bertawassul dalam doa kita. Dengan cara kita sebutkan amal soleh itu dalam doa kita tersebut. Wallahu a'lam. Berdoa dalam sujud hendaklah dilafazkan. Dan semua bacaan, zikir dan doa pada dasarnya harus dilafazkan. Kecuali kita dalam kondisi nggak bisa melafazkan, seperti di dalam WC, maka dibaca dalam hati. Tapi dalam kondisi umum pada dasarnya harus dilafazkan. Nah, mungkin muncul pertanyaan, bagaimana kalau kita lafazkan dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, padahal kita dalam sholat? Boleh nggak kita berdoa dalam sujud atau sebelum salam dengan bahasa kita? Maka sebagian ulama berpendapat itu boleh. Yang tidak boleh adalah bacaan sholat kita terjemahkan dalam bahasa kita, kemudian kita baca. Itu yang nggak boleh. Seperti bertakbir, Allahu Akbar, lalu kita ganti Allah Maha Besar. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi doa tambahan yang aslinya itu bukan bacaan sholat. Hanya doa tambahan sesuai hajat kita. Setelah kita baca zikir sujud, kita ingin berdoa sesuai hajat kita. Maka boleh kita baca dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Yang tidak boleh adalah bacaan sholat kita terjemahkan dalam bahasa kita, lalu kita baca dalam sholat. Wallahu a'lam. Jawabannya tidak. Berdoa dalam sholat sampai menangis dan keluar air mata tidak membatalkan sholat. Tidak mengapa. Bahkan diriwayatkan sejumlah sahabat menangis dalam sholat mereka. Terutama ketika membaca ayat-ayat tentang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dulu jemaah sekalian, para sahabat, kalau menangis, mereka berusaha menyembunyikan tangisannya. Karena ini bisa memunculkan riya juga.